kehidupan yang saya jalani sekarang bisa dibilang seperti kehidupan impian, di mana dulu saya ngimpi aja nggak berani, nggak pernah terbayangkan bakal bisa seperti ini. Selamat siang, apa kabar seluruh Indonesia dan teman-teman dari Malaysia. Perkenalkan, nama saya Naga Sugara dan saya senang sekali bisa sharing di depan Anda semua. Bapak Ibu teman-teman, saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya dan salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Ibu teman-teman semua, saya dan sekeluarga adalah sebagian kecil dari orang-orang yang telah berubah hidupnya dari bisnis TNC. Kalau Bapak Ibu melihat tadi klip, Anda bisa melihat kehidupan yang saya jalani sekarang bisa dibilang seperti kehidupan impian, di mana dulu saya ngimpi aja nggak berani, nggak pernah terbayangkan bakal bisa seperti ini. Ya, tapi itu sekarang. Ya, saya sendiri sekarang sedang berada di Bandung. Sekarang sedang berada di rumah saya. Ya, hebatnya bisnis ini adalah kita bisa mengembangkan bisnis ini dari rumah. Itulah luar biasa bisnis ini. Ya, tapi itu sekarang. Ya, saya akan sedikit cerita dulunya saya seperti apa. Saya berasal dari Solo, Jawa Tengah, dari keluarga yang biasa-biasa saja. Saya besar sampai lulus SMA di Solo sampai tahun 94. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Bandung. Dulu saya pikir hidup bakal santai, ya, kuliah, lulus, cari kerja, kalau kerja bosen tinggal pulang nerusin usaha orang tua. Dulu saya pikir seperti itu. Ya, tapi ternyata kita nggak pernah tahu belokan sejarah itu bakal kayak apa, belokan hidup bakal kayak apa. Seperti sekarang siapa yang ngira tiba-tiba seluruh dunia, nggak cuma Indonesia, ribut semua karena corona, karena COVID-19. Ya, kita semua harus berada di rumah. Oke. Nah, waktu itu tahun 95 saya mendapat kabar, baru setahun saya kuliah, saya mendapat kabar bahwa keluarga kita bangkrut. Usaha yang sudah dibangun ayah saya puluhan tahun habis semua. Ya, rumah kami di Solo disita oleh bank. Punya hutang yang sangat-sangat besar. Biaya kuliah nggak ada. Jadi Anda kebayang dalam satu hari semuanya hilang. Saya anak mami, nggak bisa apa-apa, nggak pernah kerja. Ya, orang tua saya sejak saat itu tinggalnya tuh numpang-numpang di rumah saudara. Pindah sana, pindah sini, ngungsi sana, ngungsi sini. Kalau Anda pernah bangkrut, Anda baru ngerti maksud saya. Orang bangkrut itu dikejar-kejar penagih hutang, dihina, dilecehkan. Itu semua kita alamin dari sejak tahun 95. Saya bisa melanjutkan kuliah itu karena dibantu oleh paman. Itu juga dengan biaya yang pas-pasan. Saya melanjutkan kuliah, saya lulus tahun 99. Waktu lulus saya nggak punya apa-apa. Saya cuma naik motor. Yang Anda lihat tadi di klip, motor warna hitam, itu Honda Prima tahun 89. Waktu saya lulus, motor itu umurnya udah 10 tahun. Jadi sudah motor tua. Saya cuma punya motor itu, saya ngekos di kos-kosan mahasiswa yang kabarnya 2x3, karena saya nggak mampu ke tempat lain. Ya, saya ngelamar kerja. Karena bisanya itu. Saya ngelamar kerja perlu beberapa bulan sampai akhirnya saya diterima di sebuah pabrik. Saya diterima di sebuah pabrik, saya kerja di sana, gaji saya UMR naik sedikit. Jadi saya ngerti banget hidup dengan gaji UMR seperti apa. Biasanya pas-pasan. Pas mau dipakai, pas habis biasanya. Itu pengalaman saya ya. Nah, hari pabrik saya itu bukanya Senin sampai Jumat. Hari Sabtu libur. Karena libur, saya isi dengan kerja di tempat saya kuliah. Ya, di Unpar di Bandung, saya nggak jadi dosen, tapi saya cuma jadi asisten praktikum, karena saya kosongnya cuma hari Sabtu. Malam hari, teman-teman kos saya, banyak yang gitaran, main game, main kartu, nongkrong. Saya karena ngebet pengen sukses, saya jadi programmer, saya jadi freelance programmer, saya terima orderan untuk bikin program. Jadi saya waktu itu punya 3 pekerjaan, saya pagi sampai sore kerja di pabrik, sore sampai malam jam 12, jam 1 kadang-kadang bikin program, Sabtu ngajar, pulang bikin program, seperti itu hidup saya. Kenapa saya kerja keras ngejalani 3 pekerjaan? Karena saya pengen sukses. Saya punya impian, saya pengen punya rumah lagi. Saya pengen keluarga saya punya rumah lagi. Saya capek dihina orang. Saya pengen melihat orang tua saya tersenyum. Ya, tapi ternyata Bapak Ibu, saya nggak tahu Anda sudah mengalami dalam hidup atau belum. Kerja keras saja tidak cukup. Saya menjalani 3 pekerjaan. Saya kerja keras sekian tahun, hasilnya masih jauh. Betul penghasilan meningkat, tapi kalau untuk beli rumah, untuk melunasi hutang, jauh banget. Saya bingung, ya. Tapi yang nggak bisa apa-apa, ya sudah.
Kita pasrah, tapi pasrahnya aktif, kerja keras. Saya kerja keras dan akhirnya sekian tahun kemudian Tuhan menjawab doa saya. Saya kan ngajar di kampus, salah satu murid saya di kampus datang ke kos-kosan saya, nawarin bisnis ini. Dulu saya paling nggak suka bisnis semacam ini. Ya, kenapa? Karena bisnis seperti ini menurut saya, ini bisnis nggak jelas. Ya, nggak jelas beneran atau enggak gitu. Tapi setelah saya lihat lagi, waktu itu dijelaskan, saya lihat kok produknya bagus, bisnisnya bagus. Nanti saya jelaskan ya. Singkat cerita, akhirnya saya bergabung, saya minum produknya, ya, terus kemudian saya jalankan bisnis ini. Saya punya 3 pekerjaan, ini pekerjaan saya yang keempat. Jadi awalnya saya jalanin bisnis ini part-time. Jadi bisnis ini bisa part-time. Ya, saya punya 4 pekerjaan. Kalau Anda sibuk, kayaknya saya yakin saya lebih sibuk deh, yang 4 pekerjaan. Kok bisa? Akrobat. Kenapa saya menjalani 4 pekerjaan? Karena saya betul-betul pengen sukses. Ya, tapi ya manusia ada batasnya. Saya hanya kuat 6 bulan. Bulan ke-7 saya nggak kuat, satu demi satu pekerjaan saya lepas. Di bulan ke-7 saya full timer di bisnis ini sampai sekarang. Apa hasil dari bisnis ini? Sedikit cerita. Ya, di bulan ke-7 untuk pertama kali dalam hidup saya ke luar negeri. Saya berangkat ke Tianjin, lihat pabriknya Tianxi. Benar-benar lihat dengan mata kepala sendiri, saya foto, saya rekam. Jangan sampai fotonya cuma editan. Tapi setelah saya datang, saya lihat benar-benar besar. Ini perusahaan besar. Pulang dari sana saya tambah semangat dan di bulan ke-18 saya dikirim lagi waktu itu ke Jerman. Ya, di Eropa waktu itu ada konferensi tingkat dunia, seluruh dunia kumpul di satu tempat, ada ratusan orang menerima BMW gratis. Dari Indonesia ada 13, dari 13 salah satunya adalah punya saya. Jadi di bulan ke-18 saya terima BMW gratis. Padahal waktu itu saya belum bisa nyetir mobil sendiri. Tapi nggak apa-apa, yang penting punya mobil, ya, belum bisa nyetir nggak apa-apa, tinggal latihan. Daripada pinter nyetir, nggak bisa punya mobilnya, betul nggak? Nah, singkat cerita hidup saya berubah total. Dari dulu naik motor, sekarang saya megangnya BMW, harganya 1 M lebih. Ya, saya dulu ngekos di kos-kosan kamarnya 2x3. Sekarang rumah saya 3 lantai. Ini rumah saya. Ya, tanah sebelah kita udah beli, kita sedang bangun juga. Saya punya kos-kosan, punya apartemen. Kemarin habis beli apartemen di luar negeri juga. Itu semua hasil dari bisnis ini. Di Solo kita beli rumah lagi, kita bayar hutang lunas, hutang keluarga waktu itu. Kalau nggak percaya nanti waktu Anda mampir ke Solo boleh ketemu orang tua saya, ngobrol sendiri, betul atau enggak. Ayah saya umurnya 74 tahun Bapak Ibu sekarang. Ya. Apalagi hasil dari bisnis ini, keliling dunia. Dari bisnis ini saya sudah keliling dunia kemana-mana, setiap liburan juga dengan anak-anak keliling dunia. Liburan terakhir kemarin Desember, sebelum rame-rame corona ini, saya dengan keluarga liburan ke Jepang 2 minggu, menikmati salju. Oke, apalagi perkembangan kepribadian. Saya dulu nggak bisa ngomong, tapi dari bisnis ini saya belajar ngomong di depan ribuan orang. Sekarang saya ngomong di depan 1 komputer ini. Jadi banyak hal yang saya dapat dari bisnis ini. Nah, Bapak Ibu, tapi ada satu hal yang betul-betul saya senang yang saya dapat dari bisnis ini, yang saya ingin sharingkan kepada Anda. Apa yang saya dapat dari bisnis ini? Yaitu adalah aset. Bapak Ibu, bisnis ini tidak hanya sekedar bekerja cari duit. Ya, banyak orang bekerja cari duit, tapi nggak bangun aset gitu. Apa bedanya? Bedanya di sini. Kalau kita cuma sekedar kerja, kita kan nggak mungkin kerja selamanya, betul nggak? Ya, sekarang banyak PHK. Belum lagi kita kerja, kalaupun nggak di PHK, bertambah kita usia, tenaga gimana pun juga pasti akan berkurang. Kalau tenaga kita berkurang, bisa nggak kita bekerja sekeras seperti sekarang? Nggak mungkin, Bapak Ibu. 10-20 tahun dari sekarang, apakah kita masih bisa bekerja sekeras sekarang? Belum tentu. Apa yang terjadi kalau ada apa-apa dengan kita? Makanya penting sekali Bapak Ibu teman-teman untuk Anda dan saya juga untuk berpikir bagaimana memiliki aset dalam hidup ini. Kalau kita cuma sekedar bekerja, kita membangun aset untuk bos kita. Tapi di bisnis ini, Anda membangun aset untuk aset Anda sendiri, untuk passive income Anda dan untuk keluarga. Ya, terutama untuk Anda yang sudah punya keluarga. Apa yang terjadi kalau ada apa-apa dengan kita? Kalau sudah punya aset, aset akan terus memberikan penghasilan untuk Anda. Jadi penting sekali bagi kita untuk mulai membangun aset Bapak Ibu. Apalagi dengan adanya corona kayak gini. Ya kan banyak yang nongkrong di rumah, main game, nonton film doang. Sisihkan waktu sekian jam dalam sehari untuk membangun usaha ini, membangun aset Anda. Nah Bapak Ibu teman-teman, kalau Anda kepingin membangun aset untuk mendapatkan passive income, ada beberapa hal penting yang harus Anda perhatikan. Karena banyak bisnis menawarkan passive income, banyak bisnis menawarkan aset. Tapi Anda perhatikan ada 3 hal. Yang pertama yang harus Anda lihat adalah perusahaannya. Kenapa perusahaannya penting? Ya, tadi Pak Yohan sudah dijelaskan bagus sekali. Perusahaannya besar. Pemiliknya, Mr. Lee ini salah satu orang terkaya di China. Anda kalau berangkat sendiri ke Tianjin di sana, Anda bisa lihat di pabriknya besarnya luar biasa.
Kenapa perusahaan penting? Karena gini Bapak Ibu, banyak orang bilang, ini bisnis mumpung baru. Loh, kalau baru malah belum jelas. 1-2 tahun dari sekarang masih ada nggak? Bisnis Tiansi di Indonesia sudah jalan 20 tahun. Saya di Tiansi sudah jalan 19 tahun Bapak Ibu. Saya sudah 19 tahun di bisnis ini. Maksudnya begini, semua bisnis, semua perusahaan pasti ada naik turunnya, betul nggak? Ya pasti ada naik turunnya. Pasti ada masa-masa beratnya, masa-masa badainya pasti ada. Tiansi sudah melewati dan selalu bisa pulih. Ini menunjukkan apa? Tiansi adalah perusahaan yang layak Anda kerjakan untuk membangun aset, karena sudah teruji. Kalau Anda pengen bangun aset untuk jangka panjang, bahkan bisa diwariskan, pilih perusahaan yang sudah pasti. Ya, jangan main-main dengan aset Anda, Bapak Ibu. Di sini kita bisa lihat perusahaannya kuat, pemiliknya juga jelas salah satu orang terkaya di China. Anak beliau, anaknya Miss Lee adalah Miss Wendy, sekarang adalah CEO Asia Pasifik dan kantornya ada di Jakarta. Di situ kita bisa lihat bahwa Tiansi betul-betul memperhatikan pasar Indonesia. Jadi nomor satu Anda bisa lihat perusahaannya besar, sudah teruji. Ini justru penting. Kenapa saya sering cerita sudah 20 tahun di Indonesia. Saya sudah 19 tahun. Karena kita mau bangun aset untuk jangka panjang. Justru pilih, sekali lagi, yang sudah teruji. Yang kedua yang penting juga adalah produknya. Ya, tadi Pak Yon sudah jelaskan bagus sekali bahwa kita bergerak di bisnis kesehatan. Di situ ada artikel yang namanya bisnis kesehatan Indonesia. Tahu nggak nilainya berapa? 340 triliun. Saya ulang, 340 triliun. Berapa nolnya? Banyak banget. Ya, itu nilai bisnis kesehatan. Kita bisa mencuil sedikit saja, apa nggak kenyang? Kenapa bisnis kesehatan ini selalu besar? Karena dibutuhkan semua orang. Contohnya apa? Sekarang ini, semua orang ribut soal corona, sembunyi di rumah buat apa? Untuk kesehatan. Anda tahu nggak? Omset produk kesehatan malah naik semua. Vitamin-vitamin pada hilang di pasaran. Kenapa? Laku. Orang ngejar semua. Kita memiliki produk yang bagus, produksi sendiri sudah terbukti. Keluarga saya sudah pakai 19 tahun Bapak Ibu. Anda nanti bisa tanyakan ke orang yang memberikan link pertemuan ini kepada Anda mengenai produknya. Produknya bagus, pakai produknya untuk keluarga Anda sendiri juga. Kenapa? Karena keluarga Anda perlu meningkatkan daya tahan tubuh. Di saat corona seperti ini, corona itu kan mirip flu sebetulnya. Selama daya tahan tubuh kita kuat, kita akan lebih kebal Bapak Ibu. Kalaupun kena akan lebih kuat. Jadi penting sekali, jangan tunggu sampai terlambat. Pakai produknya untuk diri Anda dan keluarga. Setelah itu, sharingkan ke teman-teman Anda, ke saudara-saudara Anda. Ya, kemarin teman anak saya beli paket peninggi. Udah rutin, mereka udah tahu kualitas produknya. Ya, teman dari istri saya, anaknya habis operasi 3 hari, kakinya diikat, dikasih antiseptik, 3 hari nggak kering. Kita beri citosan 1 hari langsung kering. Di situ mereka lihat produknya luar biasa. Sharingkan produknya ke orang-orang sekitar Anda. Tapi nomor 1, pakai dulu produknya. Jadi kita punya perusahaan yang kuat, kita punya produk yang sudah terbukti, sudah 20 tahun di Indonesia. Ya, sudah 20 tahun di Indonesia, 25 tahun di dunia. Sudah terbukti. Itu yang kedua, produknya bagus. Tapi nomor 3 juga penting. Produknya bagus, perusahaannya bagus, kalau duitnya sedikit, repot juga. Gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal oleh Pak Isman, bagus sekali. Bisnis ini, Anda sponsori 1 aja sudah dapat bonus. Anda minum produknya, Anda sharing-sharing, mereka beli produknya, Anda dapat bonus. Sebagai apa? Sebagai orang yang berjasa mengenalkan produk dan bisnis ini kepada mereka. Dan di awal, kalau tadi Anda masih ingat, Anda hanya perlu bangun 2 saja. Boleh lebih, tapi di awal 2 sudah cukup. Maksudnya gini loh, dari semua kenalan Anda, teman SMA Anda berapa orang? Teman SMP, teman kuliah, teman kerja, saudara, tetangga, kan banyak sekali. Hanya perlu 2 orang. Saya yakin kalau Anda sisihkan waktu Anda sehari beberapa jam aja untuk mengontak 5-10 orang setiap hari, Anda pasti segera dapat 2 orang ini. Dapat 1 dapat bonus, dapat 2 dapat bonus, setelah itu tinggal Anda duplikasikan. Kalau Anda bisa segera cari 2 kan semua orang pasti bisa. Wong kita produknya bagus, betul nggak? Produk kita dibutuhkan semua orang. Kalau Anda bisa cari 2, teman Anda ini pasti juga bisa cari 2 kan? Betul nggak? Ya, kalau ini terduplikasi terus, kalau Anda masih ingat, 10 bulan dari sekarang, Anda punya penghasilan tambahan minimal 40 juta. Bapak, Ibu, teman-teman, kalau Anda punya penghasilan tambahan 40 juta, lumayan nggak? Lumayan. Ya, Anda mau beli apa, Bapak, Ibu? Oke, mau beli kerupuk. Ya, banyak banget. Tiap bulan loh, lumayan. Itu kalau bros, belum kalau yang silver, gold, platinum, di atas ratusan juta. Di Indonesia sekarang ini banyak yang penghasilannya di atas 100 juta sebulan, Bapak, Ibu.
Ya, bangun aset Anda mulai dari sekarang, dari rumah juga bisa. Itulah luar biasanya bisnis ini. Dan ingat, konsepnya akumulasi. Akumulasi itu ditumpuk terus. Dan masih ingat tadi yang menunggu Anda 2,5 miliar. Ini di luar 40 juta tadi, di luar bonus bulanan. 2,5 miliar nungguin Anda akumulasi pasti dapat. Selama Anda jalan terus pasti dapat. Buktinya mana, Pak? Di Indonesia sudah ada ratusan orang. Ini sudah jalan 20 tahun di Indonesia. Sekali lagi 20 tahun. Ini resmi, jelas sudah banyak yang terima. Sudah 20 tahun. Buktinya lagi mana? Kebetulan saya sudah terima 2,5 miliar. Sudah terima semua? Iya, saya sudah terima 2,5 miliar. Buat apa duitnya? Salah satunya 2,5 miliar untuk bangun rumah ini. Ini nih yang di belakang. Ini sekarang saya lagi di rumah ini. Ya, untuk bangun rumah ini. Di grup saya yang sudah terima mobil mewah itu ada 100 orang, Bapak Ibu. Ya, belum lagi yang motor dan seterusnya. Kalau mereka bisa, Anda juga bisa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, perusahaannya sudah terbukti jelas. Perusahaannya besar, pabriknya salah satu orang terkaya di China. Produknya sudah terbukti, tinggal Anda pakai, buktikan sendiri, pakai produknya. Dengan memakai, Anda otomatis juga menjalankan bisnisnya, tinggal sharing-sharing, dapat 2 orang, tinggal kembangin 40 juta menanti Anda. Dan ingat, ada 2,5 miliar menunggu Anda. Ya, 2,5 miliar. Anda mau beli apa, Bapak Ibu? Kalau beli bakso itu banyak sekali. Ya, jadi maksudnya apa? Mulailah membangun aset dari sekarang. Kita di rumah kumpul keluarga bagus, nonton film bagus, ya santai-santai main game silahkan. Tapi sisihkan waktu, jangan sampai waktu kita di rumah ini terbuang sia-sia, nggak menghasilkan apa-apa. Mulailah kerjasama dengan pengundang Anda, orang yang memberikan link ini kepada Anda, kerjasama untuk membangun aset Anda pribadi, untuk masa depan Anda, untuk masa depan Anda sekeluarga. Stay at home, work from home, di rumah kita bisa. Terima kasih.